Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. balik lagi selama 2 kali 30 menit ke depan, Ruby dan Ama yang akan menemani sahabat G5 semua di segmen Info Pelajar. Nah, di segmen Info Pelajar ini kita akan bahas seputar dunia perkuliahan loh bareng tamu spesial. Sahabat G5 pasti penasaran kan? So, stay tune terus di 107,9 FM G5 radionya Pelajar Lampung. Ruby dan Ama udah nyetelin lagu Krisye by Diskoria. Iya bener banget Ruby. Ruby ngerasa gak sih kalau siaran kali ini ada yang beda gitu loh? Kayaknya Ruby tahu nih kenapa Ama ngerasa ada yang beda. Soalnya selain kita ketemu tamu spesial nih untuk hari ini, kita juga lagi ada di segmen yang lagi anget banget nih. Jadi kita lagi di segmen Info Pelajar. Jadi di segmen Info Pelajar ini kita bakal membahas seputar informasi yang pastinya dibutuhkan banget buat sahabat G5 yang masih pelajar. Oh gitu ya Ruby, menarik banget gak sih? Ini kayak seputar informasi anak sekolah sampai kuliahan gitu? Iya, nah jadi di segmen ini kita udah ketemu sama tamu spesial nih, yaitu mahasiswa dari Universitas Gajah Mada. Jadi di depan kita udah ada Kak Noval dan Kak Opi. Halo Kak. Apa kabar? Halo Ruby dan Ama. Kita kenalan lebih dalam dulu gak sih sama Kak Iya, ini? boleh. Oke, kalau Kak Naufal itu merupakan mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada angkatan 2024. Selain itu, Kak Naufal ini merupakan staf umum Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi. Nah, lalu kita ada Kak Opik juga nih yang merupakan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Gajah Mada angkatan 2024. Nah, selain itu Kak Taufik ini juga merupakan anggota IMAKAHI. Wow, keren banget gak sih Ruby? Ya pasti dong. Nah, sahabat G5 pasti masih penasaran kan sama apa aja yang bakal kita obrolin selanjutnya. So, stay tune terus di 107,9 FM G5 radionya Pelajar Lampung. Masih di 107,9 FM G5 Radionya Pelajar Lampung. Nah, sahabat G5 kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Opik dan Kak Naufal. Tapi sebelumnya Ruby mau nanya, Ama pernah bayangin gak sih gimana rasanya balik lagi ke SMA tapi sekarang udah pakai almet Univ Impian, udah gak pakai seragam pelajar lagi? Ih, pasti bangga dong, apalagi almetnya dari Univ Top loh, Universitas Gajah Mada. Saking topnya tuh Ama suka banget kepoin berita-berita UGM. Nah iya, Ruby juga suka banget tuh stok Instagramnya UGM. Dan yang Ruby tahu, Universitas Gajah Mada ini fakultasnya tuh banyak banget. Ada fakultas yang udah lama dan juga fakultas yang masih baru-baru. Nah Kak, boleh dijelasin gak sih di UGM tuh ada fakultas apa aja yang udah lama dan yang udah baru? Dan yang paling difavoritin orang tuh apa sih Kak? Oke, jadi di UGM sendiri tuh umumnya itu ada 18 fakultas dan juga ada vokasi. Nah, terus apa namanya? Dari Saintek dulu kali. Oh iya, dari Saintek dulu ya. Iya. Jadi fakultasnya itu dibagi jadi 2 klaster. Yang pertama itu klaster Saintek dan juga klaster Sosum. Nah, klaster Saintek itu yang paling favorit tuh udah pasti ini Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat gitu. Kalau misalnya di Sosum apa tuh, Pik? Kalau di Sosum tuh paling ini sih favoritnya ada Fakultas Hukum, FIB gitu-gitu. Iya. Terus juga kita punya Fakultas Psikologi. Iya. Kalau fakultas yang baru-baru tuh apa sih Kak kalau boleh tahu? Fakultas yang baru itu tuh ini Fakultas ini Psikologi itu masih baru. Oh, Iya. masih baru ya? Iya, karena di Indonesia sendiri tuh psikologi itu masih apa ya? Fakultas Psikologi itu belum umum gitu. Masih underrated gitu ya Kak? Iya. Iya, oh. Terus ini yang vokasi juga di UGM sekarang udah nggak D3. Jadi cuma ada D4 doang. Oh. Itu baru kapan? Tahun kemarin? Kayaknya baru-baru ini deh. Nah, kalau Oh, pasti iya. kurang tahu juga sih. Kalau apa sih ya yang paling favorit gimana tuh? Oh, jadi fakultas yang paling favorit di UGM itu sih apa? Ya udah pasti Fakultas Kedokteran ya kan. Iya sih, pasti Juga persaingannya juga tinggi banget ya banyak. Kak? Asli, tinggal banget. Ya udah sih. Kalau IPA, IPS gimana? Kan tadi udah. Oh udah ya? Iya Allah, iya Allah. Nah jadi gitu sahabat G5, lengkap banget ya info-infonya. Nah untuk sahabat G5, Ruby sama Ama bakal balik lagi nih dengan informasi yang pastinya lebih menarik lagi.
episode tetap di 107,9 FM G5 radionya pelajar Lampung. masih di 107,9 FM G5 radionya pelajar Lampung. Nah, kali ini sahabat G5 kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Opik dan Kak Noval seputar SNBP Ya, dan tips and SNBT triknya ya. tips and triknya. Nah, kalau boleh tahu Kak Noval masuk ke UGM tuh jalur apa sih, Kak? Kalau aku mandiri sih. Kalau Opik gimana? Aku juga dari Mandiri untuk Ya, UGM. jadi kita dari jalur Oh, otot. dua-duanya Iya. mandiri nih. Iya. PMI sebenarnya kakaknya Rudi juga masuknya jalur mandiri loh. Wah, Widih, keren keren banget banget. Rudi. Nah, Keren banget. kerennya kan Rudi sih. Nah, tapi Kak, kalau misalnya nih sahabat G5 nih mau coba masuk UGM jalur SNBP, menurut kakak apa aja sih yang perlu disiapin dan tips and triknya tuh apa sih? Iya, cara belajarnya. Oke, jadi kalau mau kalian masuk lewat jalur SNBP itu sebenarnya harus disiapin dari kalian dari semester 1 dari kelas 10 karena nanti itu diambil nilai rata-rata dari semester 1, 2, 3 sampai semester 5 ya? Iya. Ya, nah, itu nilainya nggak boleh turun. Itu Iya, minimalnya jadi- harus stagnan gitu nilainya. Jadi nggak boleh turun sama sekali. Jadi harus naik semester 1 misalkan rata-ratanya 85. Nanti semester 2 86. Nah, pokoknya naik. Pokoknya harus ada grafik naik gitu Iya. ya. Kalau misalnya untuk rata-rata tuh Kak, Iya. biar peluangnya gede tuh berapa tuh Kak? Nah, kalau rata-rata itu sebenarnya bukan sesuatu yang ini banget ya, karena itu dilihat juga dari background sekolahnya, dari track record alumni, terus ya masih banyak sih faktor yang mempengaruhi buat sahabat G5 bisa masuk ke UGM lewat jalur SNBP. Oh, kayak akreditasi gitu ya? Iya, Akreditasi. betul. Oh, kalau yang blacklist gitu? Nah, kalau Blacklist itu Opik sama Nopal juga kurang tahu ya, tapi biasanya kalau misalkan balik yang ke rata-rata tadi itu dari mungkin teman-teman aku yang masuk lewat jalur SNBP itu biasanya di atas 85 sih. Tapi kalau misalkan mau aman itu teman-teman bisa naikin nilainya jadi 90. Itu Iya. aman banget. Iya. Nah, kalau untuk sahabat G5 yang mau masuk jalur SNBT nih, gimana tuh? Kalau dari pengalaman teman-teman kali ya, Iya. pengalaman teman-teman kakak gitu ya. Oh iya. Mungkin ini ya, kalau misalkan SNBT itu tentunya nyiapinnya juga dari kelas 10. Kalau aku. Ya, jadi plan harus dibikin plannya itu plan A, plan B, plan C sampai Z. Gitu tuh. Pokoknya ya SNBT tuh nyiapinnya dari sedini mungkin. Gitu. Soalnya saingan kalian juga bakal lebih banyak lagi daripada SNBP. Soalnya mahasiswa-mahasiswa penasaran itu juga bakal ikut kalau SNBT gitu. Iya, nyoba-nyoba gitu Iya. ya. Nah, mungkin buat tambahan nih, jadi nanti di SNBT itu kalian nggak cuman bersaing sama teman seangkatan kalian juga, karena kalian juga bakal bersaing sama kakak tingkat kalian dari yang mungkin dia semi GPR atau dia GPR. Iya. Nah, terus gitu. yang menariknya di benar-benar. SNBT kali ini tuh cuman ada satu sesi. Hah? Maksudnya? Gimana tuh? Kak? Nah, jadi kalau SNBT tahun kemarin itu dia dibagi jadi 2 sesi. Jadi ada 2 minggu, minggu pertama sama minggu kedua itu ada jarak beberapa hari gitu. Nah, Oh, kayak gelombang 1, gelombang 2 Iya, gitu bener ya? banget. Oh, iya. Oh, maksudnya itu kayak orang-orangnya itu ya? Maksudnya sesi 1 beda orang, sesi 2 beda orang Iya. gitu. Oh, Iya, iya. iya gitu. Oh, jadi kalau sesi 1 kalau sekarang kan sesinya cuma 1 doang. iya. Jadi iya benar. Iya, benar. Nah, itu kemungkinan kan berarti orangnya lebih dikit ya. Nah, Iya. itu bisa jadi peluang yang besar banget nih buat sahabat G5 untuk meraih fakultas dan universitas impiannya gitu. Oh, gitu. Jadi udah diperbarui sama Kementerian Pendidikan gitu. Kalau versi dari jalur mandiri gimana nih? Apalagi pengalaman kakak-kakaknya. Jadi kalau misalkan mandiri ya, fun fact ya, aku nih sebenarnya nggak masuk eligible pertama. Terus juga aku ketolak SNBT. Ya pokoknya cukup dramatis. Tapi ya kalau misalkan kalian punya mimpi yang gede tuh memang harus diraihnya itu apa ya namanya? Pokoknya kalian tuh harus mati-matian gitu. Soalnya bakal worth it kalau misalkan itu mimpi kalian. Iya, Gitu. bener banget. Jangan putus asa lah ya, jangan Nah. menyerah gitu. Nah, Yes. Nah, Nah, gimana nih informasi tadi, berguna banget kan buat sahabat G5 yang emang udah nargetin UGM buat jadi universitas impiannya. Nah,
Nanti Ruby dan Ama bakal lanjut ngobrol-ngobrol yang pastinya lebih seru lagi sama Kak Opik dan Kak Noval. So, stay tune terus di 107,9 FM G5 radionya Pelajar Lampung. Masih di 107,9 FM G5 radionya Pelajar Lampung. Nah, sahabat G5, tadi kan kita udah ngobrolin tips and trick untuk masuk UGM dari Kak Opik dan Kak Noval nih. Sekarang Ruby mau nanya dong, kalau untuk Kak Opik dan Kak Noval, tips belajarnya tuh apa sih, kayak cara belajarnya gitu? Iya, ngejar materi gitu kan ya. Nah, kalau aku nyiapin yang pertama nih di SNBP dulu. Aku nyiapin SNBP itu tuh yang pastinya aku ikut les. Dan aku kebetulan ikut 2 les ya. Saking ambisnya dulu. Waduh. Terus juga jangan lupa untuk ini nyari sertif dari lomba-lomba kayak OSN gitu-gitu. Dulu aku ikut OSN biologi ya. Terus kalau misalkan buat SNBT-nya sama aja sih sebenarnya, belajar yang konsisten itu sih intinya. Sama juga jangan lupa berdoa. Iya sih. Iya. Benar-benar. Kalau dari Kak Opik. Kalau dari Kak Opik, Nah, kalau dari aku mungkin buat SNBP sama sih, bagusin nilai, terus perbaiki sertifikat karena itu bakal membantu banget. Terus kalau untuk SNBT, aku jujur aja aku ikut 4 bimbel, 2-nya online, 2-nya offline. banyak banget. Terus kalian harus sering-sering latihan soal. Aku dulu seminggu tuh kadang aku tryout 4-5 kali. Wah, pantesan ya bisa masuk GM. Wah. Tapi itu jujur itu sebenarnya bikin capek banget. Kadang sampai nggak bisa tidur. Nah, itu sebenarnya salah ya teman-teman. Itu sebenarnya salah ya sahabat G5. Jadi kalian harus tetap istirahat karena kalau kalian gak istirahat tuh besoknya kalian bakal pusing dan susah buat nerima materi baru gitu sih. Bagus banget tipsnya. Kalau yang Bagus. persiapan untuk mandiri ada yang spesial nggak nih? tentunya kalau mandiri tetap sih belajar. Terus juga kalau mandiri tuh mentalnya tuh harus Iya. dikuatin lagi, Yes. soalnya Mentalnya lah ya. Mentalnya Iya. pasti down. Terus gimana Iya, sih Kak benar. cara ningkatin mentalnya gitu? Iya, biar nggak Caranya? gitu, ya. Gitu. caranya itu istirahat. Iya. Jadi istirahat tuh penting. Oh. Itu ngejaga mental kalian, ngejaga fokus juga. Terus juga benar kata Kak Opik tadi itu, istirahat tuh penting, jangan begadang. Begadang tuh apa ya namanya ya? Pokoknya begadang tuh bikin bikin nggak fokus lah. Iya. Jadi kalian kalau misalkan begadang bangunnya tuh kayak capek. Iya, jadi tepar. susah menerima Iya. materi gitu. Terus juga kalau kalian nanti ikut mandiri atau UGM tuh materinya lebih susah karena itu kan kalau di Saintek tuh ada biologi, fisika, kimia, terus Iya. matematikanya juga beda. Jadi ya belajarnya bakal lebih ekstra lagi. Karena materinya lebih banyak ya Kak? Iya, terus dia juga mepet dari pengumuman UTBK sama pelaksanaan UGM itu kayak cuman jarak berapa ya, seminggu kali? Malah waktu sebelum pengumuman udah mulai. Oh, berarti Udah kita tuh barengan. kayak jangan Iya. berleha-leha gitu, Iya. tetap harus ngebut gitu ya. Walaupun Iya, benar. walaupun kita pinter banget, tapi nggak ada salahnya kan kita buat daftar UM walaupun Iya, kita udah pede banget nih UTBK. Iya, jaga-jaga ya kita Iya ya. bener banget, jaga-jaga. Nah, tadi kan Kak Opik nih cerita nih kalau misalnya dalam seminggu tuh bisa ikut sampai 4 kali ya TO. Menurut Kak Opik, TO tuh penting gak sih Kak? Nah, jadi menurut aku TO itu penting banget karena soal-soal TO itu membantu banget buat sahabat G5 nanti tahu gambaran gimana sih soal-soal UTBK, terus kayak bisa bikin sahabat G5 itu lebih familiar sama tipe-tipe soalnya. Terus ngelatih juga kayak misalkan ada TO offline gitu, kalian bisa ikutin karena itu vibes-nya bakal kerasa kayak kalian Iya, lagi UTBK. jadi- Oh. Jadi persiapan duluan gitu persiapan ya? mental, Iya. persiapan materi. Kalau Kak Opik sama Kak Novel ada rekomendasi nggak sih tempat-tempat TO gitu? Oh, kalau tempat TO kalian tuh bisa TO online tuh lewat IG. Jadi di IG itu banyak promosi-promosi TO gitu yang gratis kayak Pahamifa gitu-gitu. Itu kan nggak perlu bayar. Jadi kan cuman harus ngelakuin syarat-syarat tertentu gitu. Terus juga ada juga kalau misalkan TO dari kakak-kakak kakak-kakak dari universitas tertentu tuh biasanya ngadain TO buat anak-anak SMA gitu. Oh. Kalau dari kita ada nggak nih Kak? Kalau dari UGM itu kita dari
kami tuh nyediain TO juga buat teman-teman SMA yang mau latihan buat SNBT gitu. Oh, informasi lengkap di mana nih lengkapnya Kak? tuh gimana? Oke, bisa di sini. Bisa ya teman Gilma. Langsung diklik aja ya. Nah, sahabat G5, Gimana nih gimana? tadi? Seru banget kan obrolan kita. Kita juga udah ngobrol tips belajar dari Kak Opik dan Kak Naufal. Nah, selanjutnya kita bakal tetap ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Opik sama Kak Naufal. So, stay tune terus di 107,9 FM G5, radionya Pelajar Lampung. Masih di 107,9 FM G5, radionya Pelajar Lampung. Nah, sahabat G5, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih seputar tips belajar dari Kak Opik dan Kak Naufal. Nah, Kak Opik dan Kak Naufal ini kan asalnya dari Lampung ya. Nah, terus sekolahnya di Jogja nih. Nah, waktu pertama kali ke Jogja tuh kayak ada culture shock gitu nggak sih? Ini dari Kanopal dulu. Oh iya. Tentunya ada ya. Apalagi beda kebudayaan kan Lampung sama Jogja. Ya kalau di aku sih ini. Jadi di Jogja itu unik. Kalau misalkan kalian nanya ke warlock atau warga lokal, itu tuh bakal diarahin itu bukan belok kanan, belok kiri atau maju terus. Jadi diarahin itu kayak belok ke arah timur, barat, utara. Jadi gitu. pakai mata angin gitu Iya, Iya, ya? pakai mata angin. Pakai bahasa Jawa lagi. Iya, pakai bahasa Jawa. Jadi Apa tuh? Jadi Gimana kayak tuh? ngulon, ngetan, ngalor gitu. Nah. Oh, ngalor ngidul itu artinya apa? Maksudnya apa? Enggak, pokoknya itu arah mata angin. Ngidul. Oh, ngalor ngidul Bukannya itu ini ya, ikut-ikut aja. bukannya ngalor ngidul tuh kayak ngomong asal-asal Iya, gitu ya, nah Kak? itu kan mungkin itu arah mata angin yang berseberangan, jadi kayak bolak-balik. Nah, itu deh. Iya. Itu pokoknya. Soalnya aku sering dengar kayak ngalor ngidul. Jadi ngalor ngidul tuh arah mata angin. Ngalor tuh utara, ngidul tuh ke Barat. selatan ya? Ya, Iya, jadi- selatan. Iya, Oh. Ngalor ngidul. Aduh, Kak Opik juga bingung nih. Iya, gimana ini? Ini kayaknya susah nih di Jogja nih. Waduh. Nah, Itu asal muasal kenapa tuh kok bisa jadi pakai Arah mata angin. utara, iya mata angin. Kayaknya sih karena ini ya pemetaan kota Jogja itu bentuknya kayak kotak gitulah sederhananya. Nah, terus utaranya Jogja itu ada Gunung Merapi yang itu bisa kelihatan dari Kota iya, Jogjanya. iya, Jogja kelihatan. Terus Jogja dari UGM tuh tuh, kelihatan iya. banget deh pokoknya. Oh. Nah, terus apa sih Amba ini? Nah, terus oh iya. Kan Kak Opik sama Kak Noval nih anak UGM. Nah, UGM tuh kan termasuk universitas favorit ya. Pasti banyak banget suka-sukanya nih di Aduh. UGM. Ada. Tapi pasti ada juga duka-dukanya. Nah, duka-dukanya apa tuh, Kak? Dari Kak Opik dulu nggak Kak sih? Opik, Dari tadi Kak Kak Noval. Noval. Jadi sukanya dulu ya, pasti puas banget dari semua usaha yang udah aku jalanin selama ini. Wih, bisa terbayarkan, terus kayak bisa diterima di prodi impian aku dari SMP itu kayak wah banget sih buat aku. Terus bisa bikin JJPTN. Nah, Impian Impian, semua orang. impian. ya impian semua orang kan itu bikin Visi-misi ya, tuh. tren TikTok. Nah, Wah. itu sukanya terus kayak ya lebih bisa apa ya ditanya-tanyain orang. Aduh. Iya, kayak buat TikTok live after high school Wih. gitu ya. Wih, Ya, pokoknya mantap. gitu deh. Tapi kalau dukanya paling ya jauh dari rumah. Terus kayak kita harus apa ya? Harus terbiasa jauh dari orang tua sih. Nggak bisa manja-manja lagi kan? Karena kita harus tinggal di kos atau di asrama. Kalau duka-duka kayak susah gitu, ada nggak? Susahnya tuh nanti dirasain waktu sebelum kalian masuk tuh belajar kan kalian harus ngeluangin waktu banget ya. Sama nanti waktu kalian udah masuk pasti kayak belajarnya materi baru banget dan itu aku dulu awal-awal sempat nggak bisa tidur kayak ya ngejar-ngejar laporan praktikum gitu-gitu tapi nanti berjalannya waktu kalian bakal bisa terbiasa kok gitu. Kalau Kak Noval? Kalau aku tentunya sukanya itu ya masuk game ya. Apa ya? Ada satu kenangan yang nggak dilupain waktu masuk ke game tuh pas pionir. Jadi pas apa sih namanya? Yang ini ya? Paper, iya. Oh itu ya, ih, Apa sih namanya? itu Paper loh mop. yang dia topi-topi Paper gitu. mop. Iya, paper mop itu. Nah, itu Iya, tahu. cukup itu momen mengharukan sih. Walaupun sekali Iya, dijemur itu lama ya kita ya. Iya. Selalu Kayak FYP seru setiap banget tahun loh gitu. ngeliatnya. Itu kan apa ya?
momen sekali seumur hidup, nah itu tuh mengharukan banget gitu. Bener-bener. Nah kalau dukanya di aku tuh pasti ya akademik. Iya. Akademik tuh pasti yang paling berat sih, sama ngontrol keuangan, terus juga apa ya namanya ya, pokoknya jauh dari ortu tuh harus lebih mandiri gitu, manajemennya harus lebih bagus lagi gitu. Gitu ya, bagus deh. Nah, sahabat G5, tadi Ama dan Ruby udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Nova dan Kak Abid, dan banyak banget sama Kak Nova dan Kak Kopi. Abid, ya ampun. Sedih sih aku sedih sih, jujur aku sedih. Ayo. Aduh, Nangis nih. nangis nih. Nah, Ruby abis dengar info-info dari Kak Nova dan Kak Opik, Iya. ini tuh langsung kayak mikir kayaknya kesempatan Ruby untuk masuk UGM nih kayaknya lebih banyak nih, lebih Iya. tinggi nih. Iya, bener. Jadi lebih pengen deh masuk Iya. UGM. Harus Langsung, masuk sih. aduh, Iya, harus ini masuk ya. Harus Ruby langsung nargetin UGM Waduh. sih. Iya. Nah, sahabat G5, gak kerasa ya udah hampir 2 kali 30 menit Ruby dan Ama beserta Kak Opik dan Kak Nova menemani sahabat G5 semua. Itu tandanya Ruby dan Ama udah harus undur suara dari pendengaran sahabat G5 semua. Makasih banyak nih untuk Kak Naufal dan Kak Opik yang udah bersedia untuk hadir dan sharing-sharing informasi sama kita. Nah, terus untuk menutup acara kita kali ini, yuk kita bareng-bareng nih nyebutin slogan G5 gimana? Oke. Let's go. Satu, Tangannya gini ya, Kak? Oh iya. Oke. Oke, ya, 1, 2, 3, G5 Radionya Radionya Pelajar Lampung. Nah, dari Bilik Sia 107,9 FM, Ruby dan Ama. yang bertugas mengucapkan Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.